Dia selalu diceritakan sebagai legenda sempurna, ikon, pahlawan, dan simbol kebebasan. Namun hari ini, kita tidak akan merayakan mitos, tetapi kita akan membedah sisi manusia di baliknya. Karena di balik suara indah itu, ada kecanduan, manipulasi, kehampaan, dan ada keputusan-keputusan yang perlahan-lahan menghancurkan dirinya sendiri. Stone Town, Tanzania, tanggal 5 bulan September tahun 1946, terlahir seorang anak laki-laki dari pasangan Bomi Bulsara dan Yer Bulsara, anak laki-laki yang kelak akan menjadi rockstar pujaan dunia. Dia adalah pembentuk sekaligus vokalis band legendaris Queen yang dibentuk pada tahun 1970 ketika dia mulai memasuki masa remaja. Bersama 3 teman lainnya, Brian May gitaris, Roger Taylor drummer, dan terakhir yang bergabung adalah John Deacon pada bass. Queen pun menjadi idola. Selain berperan sebagai vokalis, dia juga adalah seorang pencipta lagu dan juga seorang produser. Bohemian Rhapsody, We Are the Champion, dan juga Somebody to Love. Itu adalah sebagian kecil dari karya-karyanya yang melegenda. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa dia adalah penyanyi rock and roll dan pemain alat musik terbaik sepanjang masa. Namun siapa sangka, di balik kejeniusan dan kegemilangannya, tersimpan sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang perlahan menghabisi masa kecil dan seluruh hidupnya. Luka masa kecil terus menjadi bayang-bayang dan akhirnya menjadi lawan perang. Ya, dialah Freddie Mercury sang bintang yang terbenam dalam jurang. Dan luka-luka itu dimulai dari sini. Freddie Mercury lahir dengan nama Farouk Bulsara dan sejak kecil dia sudah berbeda dari yang lainnya. Dia tumbuh dengan satu keyakinan yang berbahaya. Dirinya tidak pernah merasa cukup. Gigi tonggos yang selalu membuatnya minder dan sikap feminin yang sering jadi bahan ejekan orang-orang. Sebuah identitas yang dia rasa tidak pernah pas untuk berada dimanapun. Sejak kecil dia selalu belajar satu hal. Jika dunia tidak bisa menerimamu, maka buatlah dunia takut kehilanganmu. Inilah akar dari narsisme defensif Freddie. Bukan karena ia terlalu percaya diri, tetapi karena ia terlalu rapuh. Bagi Freddie, panggung bukan tempat untuk berkarya, melainkan tempat untuk bertahan hidup. Sorakan penonton adalah validasi, dan diam adalah musuh. Tanpa tepuk tangan, Freddie hanyalah pria yang kesepian, yang tidak tahu siapa dirinya. Ketika musik sudah berhenti, dia butuh pengganti, dan pengganti itu sangat mahal. Pesta yang selalu diadakan Freddie Mercury bukan sekedar hedonisme, itu adalah pelarian agresif dari kesepian. Saksi-saksi menggambarkan, pesta tanpa undangan selalu digelar, orang asing pun keluar masuk, minuman dan narkoboy sebagai rutinitas. Sebelum lanjut, apakah di sini ada yang suka dengan Queen? Silakan tulis di kolom komentar. Dan dukung terus channel ini agar terus berkembang dan lebih baik. Terima kasih. Oke lanjut. Freddie tidak mencari kesenangan, ia mencari sensasi yang kuat untuk membuatnya tidak berpikir. Inilah bentuk self-destruction yang jarang diakui oleh penggemar. Bagi Freddie, seks bukan sekedar hasrat, seks adalah kendali. Ia ingin diinginkan, ia ingin berkuasa, namun dia tidak ingin terikat. Setiap hubungan yang terlalu dekat, akhirnya dia hancurkan sendiri. Seperti hubungannya dengan Mary Austin yang dijalin cukup lama, tapi harus diakhiri karena Freddie sadar akan orientasi seksnya yang menyimpang. Banyak relasi yang berakhir dengan dingin, tiba-tiba, dan tanpa penjelasan. Freddie sebenarnya takut dicintai sepenuhnya, karena cinta berarti melihat dirinya tanpa topeng. Freddie Mercury tahu resikonya. Ia bukan bodoh, ia hanya menolak untuk berhenti. Saat AIDS mulai merenggut hidupnya,
Ia tetap merahasiakan kondisinya, bukan demi privasi semata, tapi demi citra. Bahkan, dia pun merahasiakannya kepada personil Queen yang lain. Semuanya dia pendam dan telan sendirian. Freddie lebih takut terlihat lemah daripada mati. Freddie tak mau terlihat lemah. Pola pikir inilah yang membuat Freddie mengambil keputusan membatasi pengobatan dini, mempercepat kerusakan tubuh, dan membuatnya menderita sendirian. Freddie merekam lagu-lagu terakhirnya sambil menahan rasa sakit luar biasa, seperti dalam lagu Mother Love, The Show Must Go On, and These Are the Days of Our Lives. Ia berkata pada produser, "Rekam saja sekarang, aku akan mati nanti." Ini bukan heroisme, ini adalah keputusasaan yang dibungkus oleh profesionalisme. Setelah dia wafat, dunia memilih satu hal, mengingat legenda, bukan realita. Pesta-pesta itu dilupakan, keputusan berbahaya diredam, kesepian dibungkus romantisme, karena kebenaran sering terlalu gelap untuk dijadikan poster. Freddie Mercury adalah jenius, tapi ia juga manusia yang tidak pernah sembuh dari dirinya sendiri. Ia memberi dunia musik yang abadi, namun gagal menyelamatkan jiwanya sendiri. Dan mungkin itulah harga dari kejeniusannya. Di hari-hari terakhirnya, pesta berhenti, keramaian menghilang. Yang tersisa hanyalah Freddie, musik, dan kesadaran bahwa waktu tidak bisa dibeli. Dia wafat pada tanggal 24 bulan November tahun 1991, sehari setelah mengumumkan penyakitnya ke publik. Ironisnya, seseorang yang menguasai panggung dunia pergi dalam keheningan. Freddie Mercury, bukan malaikat, bukan pula iblis, dia manusia. Penuh bakat, penuh luka, dan penuh kontradiksi. Sisi gelapnya bukan untuk dihakimi, melainkan untuk dipahami. Karena terkadang, suara paling indah di dunia lahir dari jiwa yang paling kesepian. Freddie dan semua lagu-lagunya akan selalu dikenang dan selalu ada di hati para fans. Rasa sakit dan rasa kecewa itu sudah sirna dalam keabadian. Luka masa kecil yang tumbuh pun sudah terkubur dalam kedamaian. Jejak kisah perjalanan Freddie Mercury bukan untuk kita ikuti ataupun untuk kita hakimi, melainkan untuk kita jadikan pelajaran berharga dalam hidup ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, kesuksesan tanpa kedamaian adalah kemenangan yang rapuh. Pelarian hanya menunda luka, bukan menyembuhkannya. Kejujuran, kesehatan, hubungan kepada Tuhan dan sesama manusia jauh lebih berharga dari popularitas. Freddie adalah Queen, dan Queen adalah Freddie. Jutaan orang mungkin merindukannya, dan sosoknya tak akan pernah tergantikan. Freddie Mercury memberikan dunia suara yang abadi. Nada-nada yang tak akan lekang dimakan masa, meski dia sudah jauh di sana. Namun kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa menjadi manusia yang utuh lebih penting daripada menjadi legenda. Selamat jalan Freddie, selamat jalan sang maestro, damailah engkau di sana, kaulah pemenangnya. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.